Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya kan, semuanya dalam keadaan baik. Nah, di semester 6 ini kalian ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda, yaitu Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di mana Manajemen Proyek Sistem Informasi ini dengan kode MTS 408 dengan SKS-nya 4 SKS ya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan data diri saya kembali jika misalnya kalian lupa ya kan, kepanjangan saya dan yang lainnya. Baiklah, nama saya adalah Mame Martiawati H. Eskom MSI. Nah, hidayah saya 10/15/03/93, di mana saya lahir di Jambi tanggal 15 Maret 1993. Alamat rumah saya di Transito Kota Jambi. Dan nomor handphone saya 0822 811 3293. Ini alamat email saya. Saya di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, S1 saya itu adalah S1 di Teknik Informatika Universitas Dinamika Bangsa. Dulunya itu adalah STIKOM, ya kan, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa. S2-nya itu saya di Magister Sistem Informasi, sama juga di Universitas Dinamika Bangsa, yang dulunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa. Nah, karir dosen saya ini dari tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah ya kan. Nah, amanah sekarang saya menjadi Kaprodi Sistem Informasi. Itu untuk data diri saya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik manajemen khususnya dalam pengembangan sistem informasi, itu ya. Dan juga harus adanya etika serta isu-isu dalam proyek sistem informasi tersebut. Di dalam manajemen proyek sistem informasi ini terdapat 7 kajian. Nah, 7 bahan kajian ini yang akan kalian pelajari nantinya. Di mana bahan kajian yang pertama itu adalah memahami konsep dasar manajemen proyek. Nah, di mana kalian akan tahu manajemen proyek itu apa sih, tahapannya bagaimana sih, siklusnya apa, gitu ya. Materi yang kedua yaitu memahami peran dan tanggung jawab manajer proyek sistem informasi. Di sini kita harus tahu peran manajer sistem informasi itu apa-apa aja, gitu ya kan. Dari yang ketuanya, sekretaris dan yang lainnya ya. Ini kita di materi yang kedua. Yang ketiga itu adalah mampu merencanakan, mengelola dan mengawasi proyek sistem informasi. Di mana di materi yang ketiga ini kalian akan belajar yang namanya manajemen ruang lingkup, manajemen jadwal, manajemen waktu, manajemen biaya, dan juga manajemen pengadaan di materi ketiga ini. Nah, setelah materi ketiga kita akan melakukan yang namanya tes, supaya saya tahu antara materi 1 sampai 3 pemahaman kalian sampai mana sih gitu. Oke, selanjutnya akan masuk ke materi keempat, yaitu mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam proyek sistem informasi. Nah, di materi keempat ini kita akan mempelajari yang namanya manajemen risiko. Selanjutnya adalah materi yang kelima, memahami pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam proyek sistem informasi. Di materi kelima ini kita akan mempelajari yang namanya manajemen komunikasi dan manajemen integrasi, yaitu mengintegrasikan apa kebutuhan dari pemangku dan apa saja teknologi yang akan kita kembangkan. Makanya di situ ada namanya kolaborasi ya. Selanjutnya adalah materi yang keenam, mampu mengintegrasikan metodologi pengembangan perangkat lunak dengan manajemen proyek. Nah, yang ini kita mampu mengintegrasikan metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, semester kemarin kita sudah pernah belajar kan, metode pengembangan perangkat lunak itu ada apa aja? Yaitu ada waterfall, ada agile, ya kan, ada prototype. Oke. Nah, di situ kita mengintegrasikan antara metode itu ke proyek manajemennya. Lanjut yang ketujuh, yaitu memahami etika dan isu-isu sosial dalam proyek sistem informasi. Nah, di sini kalian juga harus tahu etika apa aja sih dalam sistem informasi itu. Dalam membuat proyek sistem informasi itu pasti harus ada etika. Dan isu-isu yang terbaru itu apa aja, misalnya gitu ya.
kalian juga harus up to date mengenai hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya dari bahan kajian 4 sampai 7 itu adalah untuk UAS. Oke, di mana kita akan melakukan yang namanya 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan itu dipotong 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Jadi total pembelajarannya kita 14 kali pertemuan, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Oke. Nah, target saya dalam mata kuliah ini, target saya dalam perkuliahan ini yaitu mengintegrasikan yang tadi mengintegrasikan metodologi pengembangan perangkat lunak, gitu ya, supaya sistem informasi yang akan kita buat itu bisa efektif dan efisien, gitu. Itu adalah target dari mata kuliah ini. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran ini saya ada 4 penerapannya. Yang pertama adalah ceramah. Seperti sekarang nih, saya lagi ngobrol sama kalian, ngomongin masalah kontrak perkuliahan, mungkin nanti tentang materi, menjelaskan tentang materi itu. Dan juga saya masuk ke metode yang kedua, diskusi. Di mana diskusi itu adanya tanya jawab antara kalian dan saya. Mungkin misalnya saya yang bertanya, kalian yang berjawab, atau kalian yang bertanya, saya yang menjawab, gitu ya. Selanjutnya adalah cooperative learning, di mana cooperative learning ini kita akan membentuk yang namanya kelompok-kelompok. Ya, kita akan bentuk kelompok, ya kan. Nah, bentuk kelompok ini di setiap kelompok akan diberikan satu bahan kajian. Nanti kalian akan diskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian diskusi dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas hasil dari diskusi kalian tersebut. Kira-kira untuk kelompok kalian mau pilih sendiri atau saya yang menentukan? Gimana? Saya yang menentukan. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Baiklah kalau begitu. Jadi kita akan membentuk kelompoknya besok. Minggu depan ya. Kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok-kelompok itulah nanti yang akan saya bagikan bahan kajian apa yang nanti akan kalian cari, kalian diskusikan dan kalian presentasikan. Tuh, selanjutnya adalah problem based learning. Nah, di mana problem based learning ini adalah metode yang akan saya lakukan sebanyak 2 kali, di mana saya akan memberikan kalian studi kasus. Nah, di studi kasus itu akan satu bahan kajian. Jadi kalian berkelompok akan mencari satu bahan kajian yang sama, gitu ya. Nanti kalian diskusi sama kelompok kalian dan salah satu dari kelompok kalian yang akan mempresentasikan di depan. Nah, setelah dipresentasikan ke depan, mungkin bisa kelompok lain untuk bertanya atau memberikan masukan, ya. Oke, selanjutnya sampai di metode pembelajaran ada yang mau ditanya? Tidak. Oke, kita lanjut ke teknik penilaian. Nah, di mana teknik penilaian ini ada 6. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada tugas atau quiz yaitu 10%, sikap tadi 15%, selanjutnya UTS 10%, UAS 20%, keterampilan umum 20% dan keterampilan khusus 25%. Gitu ya. Nah, ini untuk teknik penilaian yang akan saya lakukan di mata kuliah ini. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk perkuliahannya? Iya. Oke, baiklah. Di mana saya bisa ambil 15% itu ya? Oke, untuk sikap itu saya ambilnya dari kedisiplinan kalian, yaitu pertama absensi kalian, ya kan? Yang kedua itu adalah keterlambatan kalian. Jangan sampai kalau kalian terlambat jadi absensi kalian kan berkurang tuh. Berarti nilai disiplin kalian juga berkurang kayak gitu ya. Dan dari tingkah laku kalian. Tingkah laku itu dari tata cara kita mengajar di sini. Misalnya, saya yang lagi mengajar di depan, kalian di situ apakah kalian mendengarkan atau kalian malah berbicara di belakang gitu ya. Atau misalnya pas lagi diskusi gitu kan. Jadi itu saya lihat nilai dari tingkah laku kalian. Yang kedua adalah tugas atau kuis. Nah, di mana tugas atau kuis ini saya akan memberikan yang namanya tugas setiap pertemuan. Nah, tugas itulah yang akan saya tambahkan berapa semua nilainya dibagi berapa kali saya memberikan tugas. Maka itulah nilai tugas kalian. Selanjutnya UTS.
UTS ini akan dilakukan pada pertemuan ke-8 atau ke-9. Gitu ya. Ke-8 atau ke-9, dan UTS ini untuk mengetahui pemahaman kalian dari bahan kajian 1 sampai 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Tuh. Sedangkan UAS itu adalah jadwalnya pasti serentak. Setiap universitas jadwal UASnya serentak ya kan, jadwalnya sama, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan, tergantung mata kuliahnya yang diampu apa gitu. Nah, jadwal UAS ini biasanya kalau MPSI itu teori. Jadi supaya saya tahu pemahaman kalian dari materi yang ke-4 sampai ke-7 tadi sampai berapa sih? Atau masih kurang paham atau gimana kan gitu ya. Oke. Selanjutnya adanya keterampilan umum. Nah, keterampilan umum ini saya mau lihat cara berpikir kalian kritis atau enggak sih kalian? Gitu nah. Misalnya kalau kalian nggak tahu, mau bertanya nggak kalian? Gitu ya. Jangan sampai cuma iya tidak gitu. Tidaknya kalian mau bertanya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan kelompok, tanya jawab. Ya kalau misalnya sudah dijawab, kalau kalian masih merasa kurang, silahkan tanyakan lagi gitu ya. Jadi kalian harus bersikap kritis kan? Dan komunikasinya lancar. Jangan sampai komunikasinya tidak lancar satu sama lain gitu. Dan terakhir adalah keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus ini merupakan target akhir di dalam perkuliahan ini. Jadi saya mau lihat untuk target akhirnya yaitu mengintegrasikan metodologi perangkat lunak sistem informasi dengan efektif dan efisien itu terjadi atau enggak sama kalian, gitu kan? Tuh. Nah, sampai sini gimana, Divi? Sudah paham? Oke, cukup ya. Saya lanjutkan, yaitu tentang peraturan perkuliahan. Di mana peraturan perkuliahan yang pertama adalah katanya no sandal. Jadi jangan sampai kalian masuk kuliah pakai sandal, tidaknya pakai sepatu kets atau sepatu yang lain ya. Dan yang kedua adalah keterlambatannya 15 menit. Jadi lewat dari 15 menit kalian boleh masuk. Tetapi di absensinya saya buat alfa, gitu ya. Dan kehadirannya itu kurang lebih 75%. Kalau kurang dari 75% tidak dapat mengikuti UAS. Dan nomor 4 adalah no rengekan nilai. Masuknya di sini adalah jangan sampai kalian ingin, Bu, kami ini tolonglah Bu, nilai kami segini, nggak ada gitu ya. Ya, jadi nggak ada kalian lenje-lenje gitu, ya. Nah, yang kelima adalah berpakaian rapi dan sopan. Di sini kalian harus berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan sampai perempuan pakai celana pendek, gitu kan, pakai rok pendek, gitu kan. Cowok juga setidaknya pakai baju yang ada kerahnya lah, gitu kan. Ya kan, jangan pakai kaos oblong biasa yang nampak ketiaknya kayak gitu kan, jangan sampai kayak gitu ya kan. Jadi setidaknya tuh kalian ke kampus tuh rapi gitu, oke? Dan nomor 6 yaitu selama perkuliahan HP di silent dan tidak boleh angkat telepon atau ber-SMS. Nah, untuk ke-6 mohon handphonenya di silent ya. Tapi kalau misalnya ada telepon dari orang tua, ya kan, atau keluarga yang memang penting, silahkan diangkat, silahkan keluar dari ruangan untuk angkat teleponnya gitu ya. Jangan angkatnya di dalam, iya mak, iya gitu ya kan, ya kan. Ya silahkan izin keluar gitu, mau angkat telepon silahkan. Oke, untuk peraturan perkuliahan ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup. Baiklah, kalau cukup, kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Oke. Nah, materi kita yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen proyek. Oke ya. Konsep dasar manajemen proyek. Di mana capaian dan tujuannya untuk konsep dasar manajemen proyek ini ada 4. Yang pertama itu adalah mahasiswa katanya mampu menjelaskan konsep manajemen proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidup proyek. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dalam manajemen proyek. Nah, jadi kalian itu harus mampu. Kalau untuk konsep yang pertama itu mampu menjelaskan, gitu ya. Semoga kalian bisa. Oke, kalau begitu saya mau tanya nih. Katanya kan tadi mampu menjelaskan ya kan. Sekarang silahkan menjelaskan apa itu manajemen proyek sistem informasi. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Oke, Ade, silakan.
Menurut Ade, manajemen proyek sistem informasi itu apa? Itu begini jawabnya. Menurut saya, manajemen proyek sistem informasi itu adalah suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tersebut sampai dengan baik. Oke, terima kasih jawabannya. Sungguh menarik ya kan. Jadi dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan proyek perencanaan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan apa itu manajemen proyek menurut kalian? Ya, silakan Joy. Baik Bu, menurut saya manajemen proyek adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, organisir, mengendalikan, dan mengelola proyek-proyek yang berhubungan dengan pengembangan atau pengelolaan sistem informasi. Oke, bagus sekali jawabannya Joy. Selanjutnya ada lagi? Apakah ada lagi? Oh ya, silakan Andre. Menurut saya, manajemen proyek informasi adalah organisasi dalam sebuah proyek informasi itu mencapai proyek agar dapat berhasil berjalan dengan lancar. Oke, jadi semuanya banyaknya bilangnya mengorganisir ya kan, mengorganisasi. Jadi kita akan lihat apa sih itu manajemen proyek sistem informasi. Jadi manajemen proyek sistem informasi adalah pendekatan terstruktur dan terorganisir dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan menyelesaikan proyek pengembangan, implementasi, atau pemeliharaan sistem informasi. Di mana tujuan utama dari manajemen proyek ini adalah untuk mengelola seluruh proses dan komponen yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi agar hasil proyek sesuai dengan tujuan, oke ya, kebutuhan bisnis serta persyaratan yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, itu adalah tujuannya. Kenapa konsep dasar sistem informasi ini atau manajemen proyek sistem informasi ini harus ada, gitu ya. Oke, selanjutnya itu mengenai tahapan manajemen proyek sistem informasi, ya. Di sini ada 6 tahapan nih. Tahapan yang pertama adalah perencanaan proyek, di mana di dalam perencanaan proyek kita akan namanya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi tujuannya apa sih, mau buat proyek ini, perangkat lunak sistem informasi ini tujuannya apa, batasannya apa, kebutuhan pemangkunya itu apa, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu baru kita buat rencana. Terus kita juga merencanakan jadwalnya kapan, untuk biayanya berapa, kan gitu ya. Kita harus tahu ya kan. Nah, selanjutnya baru pengorganisasian proyek, di mana ini akan menentukan yaitu kelompok-kelompok. Jadi untuk proyek yang untuk merencanakan kelompok yang mana, misalnya kayak gitu. Untuk yang membuat kelompok yang mana, gitu ya. Jadi kita pengorganisasian proyek. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan proyek, di mana kita akan melakukan proyeknya itu mulai di desain. Kita bentuk, kita buat aturannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, sesuai dengan perencanaannya tadi, kan gitu. Setelah kita buat, baru kita adanya pengawasan dan pengendalian proyek. Di mana pengawasan dan pengendalian proyek ini kita akan membutuhkan yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita lihat apakah proyek yang setelah kita buat ini sesuai dengan keinginan pemangku kebutuhannya tadi, ya kan? Atau pihak mitranya tadi, sesuai enggak? Kalau misalnya enggak sesuai, kita evaluasi lagi, kita melakukan perubahan lagi, yang dimana yang harus ditambahkan, yang dimana mungkin yang dikurangkan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada rupanya sudah oke semua sama pemangku kebutuhan, maka masuk ke penyelesaian proyek. Nah, penyelesaian proyek ini itu adalah sistem informasinya itu sudah ada dan bisa diimplementasikan, gitu ya, sudah bisa dipakai ceritanya ya. Nah, selesai ini baru masuk ke komunikasi proyek sistem informasi, di mana di sini kalian harus bisa berkomunikasi yang baik, ya, antara kalian pihak proyek sistem informasi dengan pihak pemangku kebutuhan. Jadi kalian jangan cuma melakukan ucap-ucap gombal aja gitu kan. Jadi kalian harus tahu, misalnya kalian bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini, jangan sampai tahu-taunya yang kalian lakukan enggak seperti yang kalian ucapkan, gitu ya. Jadi apa yang kalian katakan harus relevan dengan realnya, gitu ya. Jangan sampai malah berbanding terbalik, begitu.
Oke, untuk tahapan manajemen proyek sistem informasi, apakah ada yang mau ditanya? Oke, mungkin ladies first duluan. Silakan Desi. Ya. Apa sih pentingnya manajemen proyek sistem informasi ini? Oke. Kenapa sih manajemen proyek sistem informasi ini penting? Yaitu karena pengembangan sistem informasi ini melibatkan sesuatu yang kompleks, yaitu dari pengguna, kan kayak gitu ya. Terus integrasi teknologi yang bagus, terus itu juga adanya yang namanya tuh keberlanjutan solusi. Maksudnya keberlanjutan solusi ini ketika sistem sudah jadi, kan gitu. Ketika sistem sudah jadi kan ada yang namanya maintenance. Nah, kalau misalnya kalian mau ada perubahan di dalam itu makanya adanya solusi, kan kayak gitu ya kan. Nah, jadi lebih enak dengan adanya manajemen proyek ini sehingga kalian bisa menata kinerjanya gimana. Sehingga terjadilah yang namanya efektif dan efisien. Makanya untuk manajemen proyek ini lebih penting. Karena kenapa? Supaya kalian bisa mengatur ini kapan direncanain, ini kita buat timnya gimana, ini untuk yang desainnya siapa, kan kayak gitu. Ini nanti yang evaluasinya bagaimana, untuk terakhirnya penyelesaiannya gimana, kayak gitu ya. Oke, mungkin gimana? Dari Desi sudah cukup paham? Cukup. Selanjutnya tadi Indra, silakan. Silakan. Tahapan manajemen proyek itu kira-kira gimana kita bisa mencapai target dalam pembelajaran ini? Oke, dari 6 tahapan ini kira-kira gimana untuk mencapai target perkuliahan ini ya. Nah, di dalam tahapan ini untuk mencapai targetnya itu pada pelaksanaan proyek dan pengawasan pengendalian proyek. Kenapa? Karena tujuan kita tadi itu adalah mengintegrasikan ya kan metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, tadi metodologinya ada apa? Agile, waterfall dengan prototype. Nah, di situ kita melakukan di pelaksanaan proyek. Di sini. Nah, di pelaksanaan proyek itu kita melakukan beberapa metodologi sesuai dengan kita. Misalnya kita mau pakai Agile nih, nah kayak gitu kan. Silakan ikutan pelaksanaannya sesuai dengan metodologi Agile, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau buat misalnya buatnya prototype, seperti itu ya. Jadi ikutlah pelaksanaan proyeknya sesuai dengan metodologinya prototype, gitu. Nah, sudah itu baru adanya namanya pengawasan dan pengendalian. Di mana di sini kalau misalnya ada kurang, ya kan, ada perubahan, itu bisa dievaluasi lagi, di-maintenance lagi, diperbaiki lagi, dan balik lagi ke pelaksanaan proyek. Makanya untuk target akhir pada perkuliahan ini, saya itu menurut saya mengambil keputusan itu adalah di tahapan ketiga dan tahapan keempat, seperti itu. Gimana Indra? Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Cukup ya? Gak ada lagi yang mau bertanya? Ya, cukup ya. Oke, untuk akhir kata dalam mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, gitu ya. Nah, dan jangan lupa kalian semua untuk jaga kesehatan. Demikianlah perkuliahan ini saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.